tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Kumarapi, NPM 0333231110, kelas 4A dari Universitas Hairul Ternate, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, mahasiswa semester 4 dengan mata kuliah bermain aut di bawah dosen pengampu Dewi Fitriani SPD MPD. Di sini saya akan membuat penjumlahan dari bahan bekas, yaitu stik es krim dan kain perca. Yang pertama itu alat dan bahan untuk permainan kain perca. Yang pertama itu alat, kita siapkan gunting dan lem. Untuk itu bahan kain perca berbagai motif atau warna, dipotong kecil, spidol atau pena untuk menulis angka gambar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi permainan kain perca. Yang pertama itu media pembelajaran, di mana kain perca dapat digunakan sebagai alat peraga untuk membantu proses pembelajaran, terutama bagi anak usia dini. Yang kedua itu meningkatkan kreativitas, di mana pemanfaatan kain perca dalam berbagai kegiatan dapat menumbuhkan kreativitas anak dalam menghasilkan karya seni atau kerajinan. Yang ketiga itu mengembangkan motorik halus, di mana kegiatan seperti kolase, menjahit atau membuat kerajinan dari kain perca melatih koordinasi mata dan tangan serta keterampilan motorik halus anak. Yang keempat itu melatih kosakata, di mana media kain perca dapat membantu anak usia dini dalam melatih dan mengembangkan kosakata, terutama berkaitan dengan warna, bentuk, atau tekstur. Yang kelima itu pemanfaatan limbah, di mana pemanfaatan ini juga berfungsi sebagai cara untuk memanfaatkan limbah kain perca yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Di sini tuh ada aspek perkembangan. Yang pertama itu perkembangan kognitif, yang kedua perkembangan kreativitas, yang ketiga perkembangan motorik halus, yang keempat perkembangan sosial emosional, dan yang kelima itu perkembangan bahasa. Lanjut, di sini ada kelebihan permainan kain perca. Yang pertama, mengembangkan motorik halus dan ketelitian anak, di mana kegiatan menganyam atau menyusun angka menggunakan kain perca dapat secara efektif mengembangkan motorik halus serta meningkatkan ketelitian dan kecermatan pada anak. Yang kedua itu meningkatkan kreativitas dan kosakata anak, di mana kain perca dapat menjadi media yang baik untuk menumbuhkan kreativitas anak-anak dan sekaligus membantu melatih kosakata mereka, terutama jika digunakan sebagai alat peraga dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengurangi limbah dan mendengar ulang, di mana memanfaatkan kain perca untuk permainan atau kerajinan merupakan cara yang efektif untuk mengurangi limbah kain dan mendaur ulang bahan yang seharusnya terbuang. 4. Media pembelajaran yang menarik, di mana kain perca dapat berfungsi sebagai alat peraga yang membantu guru dalam proses pembelajaran, menjadikan kegiatan belajar lebih menarik bagi anak usia dini. Lanjut, ada kekurangan permainan kain perca. Yang pertama, membantu pengetahuan dan keterampilan, guna untuk mengelola kain perca menjadi media permainan atau kerajinan yang bermanfaat,
diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengelolanya. Yang kedua, proses pembuatannya memakan waktu, karena mengubah kain terja menjadi produk permainan atau kerajinan bisa membutuhkan waktu yang tidak singkat, terutama jika potongan kainnya kecil dan tidak teratur. Yang ketiga, potensi kesulitan dan penggabungan, di mana semakin kecil dan tidak teratur potongan kain yang tersedia, semakin sulit pula cara menggabungkannya menjadi bentuk yang diinginkan. Spidol atau pena, yang kedua lem, yang ketiga krim, keempat krim kerja, yang kelima beres, dan terakhir itu gunting. Tulis pusaka, gunting kertas hapis,
akan tempelkan dengan angka 1 yang kita sudah tuliskan di situ. Caranya seperti itu ya. Kita akan susunkan angka 1 sampai 14. Seperti itu ya. Di sini kita akan tuliskan kurang dan tambah supaya kita bisa menghitungkannya. Angka 1, angka 2 sesuai berurutan ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ada juga tambah dan kurang dan sama dengan, tambah dan sama dengan. Satu, tambah, 1 tambah, 1 tambah 4 sama dengan 5. Lanjut, di sini ada jenis penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama, penilaian pengetahuan, di mana dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta didik, seringkali melalui tes lisan atau tulisan. Yang kedua, penilaian keterampilan, di mana dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam melakukan tugas tertentu, seperti praktik atau unjuk kerja. 3. Penilaian sikap, di mana dilakukan melalui observasi dan penilaian diri untuk mengevaluasi aspek efektif peserta didik. Yang terakhir, kesimpulan, ringkasan atau rangkuman akhir dari suatu pembahasan atau gagasan yang disajikan yang didasarkan pada fakta, data, atau argumen yang telah diuraikan sebelumnya dalam konteks gambar yang menunjukkan stik es krim
dengan angka dan simbol matematika. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa media tersebut digunakan sebagai alat bantu belajar matematika ke dasar, khususnya untuk operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, dan penilaian angka.